Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dicari oleh seorang muslim melainkan dua perkara. Setiap muslim pasti akan mencari jalan keselamatan. Setiap muslim pasti akan mencari cara bagaimana bisa selamat dari perkara-perkara yang akan membinasakannya. Sebaliknya, dia akan mencari cara dan berusaha untuk mengetahui apa-apa saja yang akan membinasakannya. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui apa saja perkara yang akan membinasakannya dan apa saja perkara yang akan menyelamatkannya. Datang dari beberapa orang sahabat, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun muhlikat wa salasun munjiyat. Tiga perkara yang membinasakan dan tiga perkara yang menyelamatkan. Faqala salatun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Tiga perkara yang membinasakan seseorang adalah kebakhilan yang ditaati, sikap pelit yang terus-menerus dituruti, syuhun muta' wa hawan muttaba' dan hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya maka ia berikan kepadanya. Apapun yang diinginkan oleh dirinya maka ia berikan. Tidak peduli apakah hal tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti dan dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya, menganggap dirinya paling sempurna, menganggap dirinya tidak memiliki kekurangan. Konsekuensinya adalah ia merendahkan dan menganggap rendah orang lain. Tiga perkara dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tiga perkara yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', sikap pelit dan bakhil yang senantiasa diikuti dan dituruti dan ditaati. Dia tidak ingin melawan dirinya untuk tidak bakhil. Dia tidak ingin membiasakan dirinya untuk menjadi orang yang dermawan. Maka sedikit saja bisikan dari syaitan untuk dia menahan hartanya ataupun yang lain yang bisa ia berikan manfaatnya kepada orang lain, maka ia pun enggan untuk memberikannya karena kebakhilan yang ada dalam dirinya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya dari sifat bakhil ini, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wasyuh, fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh." Hati-hati kalian dari sikap pelit, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian binasa dan hancur hanyalah dikarenakan sikap pelit mereka. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Sikap tersebut memerintahkan mereka untuk menahan harta mereka sehingga mereka pun menjadi orang yang pelit. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Sikap pelitnya juga memerintahkannya untuk memutuskan silaturahim. Tidak ingin keluar modal untuk menyambung silaturahminya, maka ia pun rela untuk memutus silaturahminya dikarenakan pelitnya. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan sikap pelitnya pun juga memerintahkannya untuk berbuat keji, maka mereka pun berbuat keji. Lihatlah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh sikap pelit, merembet ke perkara-perkara yang lainnya. Bahkan mereka juga sanggup dalam hadis yang lain untuk menumpahkan darah saudaranya dikarenakan bakhilnya. Ia rela mempertahankan hartanya yang bahkan mungkin sudah menjadi hak orang lain. Ia tidak ingin mengeluarkannya, bahkan rela menumpahkan darah saudaranya demi mempertahankan hartanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang juga akan membinasakan seseorang adalah hawan muttaba', adalah hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ia tidak ingin mengekang sedikit pun dari hawa nafsunya, dan ini adalah ciri-cirinya orang-orang kafir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan jika mereka, wahai Nabi, tidak menjawab panggilanmu dan dakwahmu, mereka menolak dakwahmu, maka ketahuilah yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka khawatir jika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan kehilangan kedudukan yang selama ini mereka punya. Mereka khawatir jika mereka menjawab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi dimuliakan oleh kaumnya. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang juga akan membinasakan seorang muslim, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan rasa kagum seseorang terhadap dirinya. Dia menganggap dirinya adalah orang yang paling sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maka ia pun dengan mudah untuk merendahkan orang lain dan meremehkannya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin wa tu'jibuhu nafsuh murajjilun jummatah idh khasafa Allahu bihi wa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Tatkala ada seseorang yang berjalan di atas muka bumi dengan pakaiannya yang indah, hullah,
Dua pakaian yang seragam atasan dan bawahan, pakaian yang indah. Dan dia dibuat kagum oleh dirinya sendiri. Dan dia merasa takjub dengan penampilannya. Dan dia telah menyisir rambutnya sampai ke telinganya. Dia punya rambut yang indah. Dia punya pakaian yang indah. Penampilan yang luar biasa. Dan ia pun merasa kagum dengan dirinya dan takjub dengan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menenggelamkannya ke dalam perut bumi. Dan dia terus-menerus tenggelam di bawah perut bumi sampai datangnya hari kiamat. Waliyadzubillah. Allah tenggelamkan dengan begitu mudahnya orang tadi ke dalam perut bumi hanya dikarenakan rasa takjubnya dengan penampilannya. Hanya dengan pakaian yang ia kenakan, hanya dengan rambutnya yang ia sisir dengan luar biasa. Kemudian ia menganggapnya sudah menjadi orang yang hebat dari sisi penampilannya. Kemudian tak lama kemudian Allah menghukumnya langsung dengan Allah menenggelamkannya ke dalam perut bumi. Dan dia terus bergulir di dalam perut bumi sampai datangnya hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kemudian melanjutkan hadisnya. Wa salasun munjiyat, dan 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah, senantiasa merasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di hadapan orang banyak. 2 keadaan tersebut sama saja baginya. Dia tetap yakin meskipun ia sendiri dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak hanya takut ketika di keramaian manusia, namun ketika sendiri pun ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya. Ini adalah perkara yang akan menyelamatkan seseorang. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal dan juga Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah dan bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik kalian berada di keramaian manusia ataukah bahkan kalian bersendirian tidak ada yang melihat kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan bahwasannya perkara ini pasti akan menyelamatkan seseorang. Dia akan menjauhi kemaksiatan meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia akan menjauhi kemungkaran meskipun manusia tidak ada yang mengetahuinya. Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah luput darinya. Perkara yang kedua yang juga akan menyelamatkan seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan, sederhana antara kekayaan dan kefakiran dan kemiskinan. Tidak terlalu kaya sehingga melupakannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah jadi mudah baginya untuk melakukan sekian banyak kemaksiatan dikarenakan hartanya yang berlimpah, atau justru menjadi cara dan jalan baginya untuk menahan zakatnya yang sudah menjadi haknya fakir miskin. Tidak pula terlalu miskin sehingga susah baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang pertengahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka adalah orang-orang yang berinfak, mereka tidak terlalu berlebih-lebihan sampai akhirnya mereka mengemis kepada manusia, dan tidak pula mereka berkurang-kurangan sampai mereka menahan hak orang-orang yang sudah berhak terhadap hartanya. Dan mereka adalah orang yang berada di tengah-tengah itu semuanya.
Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Amr dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'ta atau bima atah." Sungguh akan beruntung seseorang yang telah diberi hidayah kepada Islam dan dia diberi rezeki dengan kecukupannya, tidak kurang, tidak pula berlebih-lebih. Semuanya sesuai dengan kebutuhannya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki sekedar kecukupannya untuk menjalani kehidupan ini. Tidak sampai melupakannya dari beribadah kepada Allah, tidak pula sampai sibuk mencari dunia dikarenakan kefakirannya dan lalai beribadah kepada Allah atau sampai meminta kepada manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang juga akan membinasakan seseorang atau yang menyelamatkan seseorang adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, adalah bersikap adil baik ketika marah maupun ketika senang. Ketika marah ia tidak sampai ucapannya melampaui batas. Ketika senang, ketika memuji orang juga tidak sampai melampaui batasnya, senantiasa pertengahan dan meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk kalian tidak bersikap adil kepada mereka, meskipun mereka adalah musuhmu, meskipun mereka adalah orang-orang yang berselisih denganmu. Maka ketika berucap sesuatu terhadap mereka, maka ucapkanlah dengan ucapan yang adil. Tidak hanya kepada teman, namun juga kepada lawan. Seorang muslim wajib untuk bersikap adil. Dan adillah kalian dikarenakan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang sangat mencakup. Hadis yang singkat, mencakup 3 perkara yang akan membinasakan kita, dan diberikan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 cara untuk menyelamatkan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita. Walhamdulillahirabbil alamin.